wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada bab yang baru, masih dalam kitab salat, tentang babul Jum'ah, tentang salat Jumat. Al-Jum'atu bisa dibaca dengan mensukun mim, Jum'at, atau bisa dengan dhammah mim, dan itu yang masyhur, Jumu'ah ya. Dan jamaknya bisa Jumu'at dan bisa jamaknya Juma' ya. Jadi orang bisa bilang salat Jum'at, orang bisa bilang salat Jumu'at ya. Dua-duanya datang dalam bahasa Arab ya. Dan kita tahu bahwasanya hari Jumat adalah hari yang mulia, sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik yang matahari terbit di atasnya adalah hari Jumat. Hari yang terbaik yang matahari terbit di atasnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Adam dimasukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak tegak hari kiamat kecuali hari Jumat. Dan ini menunjukkan bahwasanya peristiwa-peristiwa besar terjadi pada hari Jumat ya. Adam diciptakan hari Jumat, Adam masuk surga pada hari Jumat, Adam keluar dari surga hari Jumat, hari kiamat juga hari Jumat ya. Ada yang bertanya, kenapa Adam keluar hari Jumat, bukan hari yang lain? Bukankah keluar dari surga adalah perkara yang buruk? Ada yang mengatakan bahwasanya Adam keluar dari surga setelah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam sebagian riwayat Adam bertobat pada hari Jumat. Jadi enggak jadi masalah, tobat hari Jumat mulia ya. Karena beliau taubat pada hari Jumat alaihissalam. Tapi kenapa dikeluarkan hari Jumat? Sebagian ulama mengatakan karena Adam harus turun ke dunia agar beranak pinak, sehingga dari anak-anaknya akan ada para rasul, para nabi, para salihun, sehingga keluarnya Adam sendiri pada hari Jumat sebenarnya kemuliaan. Karena di balik keluarnya Adam dari surga ke bumi akan muncul orang-orang yang mulia seperti para nabi dan para rasul. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Pemimpin para hari-hari adalah hari Jumat. Taib, ini semua menunjukkan bahwasanya hari Jumat adalah hari yang mulia. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ini yang paling belakang dari sisi sejarah, artinya Yahudi dulu, baru Nasrani, baru kaum muslimin. Akan tapi kita as-sabiqun, tapi kita akan mendahului mereka untuk masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim, karena mereka diberikan kitab suci sebelum kita, itu Taurat dulu baru Injil. Wa utinahu min ba'dihim, kita dapat kitab suci setelah mereka dapat Al-Qur'an. Fahada yaumuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka Yahudi dan Nasrani untuk memuliakan hari Jumat, tetapi mereka berselisih. Ya, akhirnya Yahudi memilih hari Sabtu, Nasara memilih hari Ahad. Sebenarnya mereka semua disuruh mengagungkan hari Jumat, tetapi karena mereka terjadi pelisihan, terjadi penyimpangan, akhirnya Yahudi memuliakan hari Sabtu, Nasara memuliakan hari apa? Ahad. Fakhtalafu fihi, mereka berselisih. Fahadanallahu lahu fahum lana fihi taba', dan Allah berikan hidayah kepada kita, kita benar-benar memilih hari Jumat sebagai hari yang dimuliakan. Taib, ini semua menunjukkan kemuliaan hari Jumat, dan di antara kemuliaan hari Jumat, maka Allah mewajibkan bagi para lelaki untuk salat Jumat secara berjamaah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang hadis-hadis yang terkait dengan salat Jumat. Hadis pertama diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, "Anna nafaran tamaru fil mimbar min ayyi udin huwa." Sekelompok orang berselisih tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbuat dari apakah mimbar Nabi tersebut? Faqala Sahal bin Sa'ad, maka ada sahabat Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi, dan dia tahu mimbar Nabi dari kayu apa. Dia sepertinya ada tabi'in berselisih. Dulu mimbar Nabi terbuat dari apa? Maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, min turafa'il ghabah, yaitu dari kayu yang ada di Al-Ghabah, suatu lokasi terletak di awalil Madinah. Awalil Madinah itu ada arah Kuba. Arah Kuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbarnya terbuat dari kayu dari daerah tersebut. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu qama alaihi. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Fakabbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Wa kabbara an-nasu wara'ahu. Ini kemudian orang-orang bertakbir, itu Rasulullah SAW salat di atas mimbar. Di atas mimbar, orang-orang pun salat makmum di belakang beliau. Wa huwa 'alal mimbar, Rasulullah SAW salat di atas mimbar. Tsumma rafa'a, yaitu Rasulullah SAW ruku', kemudian beliau bangkit dari ruku'. Setelah bangkit dari ruku' mau sujud, mimbar enggak cukup. Fa nazala al-qahqara, maka Nabi SAW mundur belakang. Tetap menghadap kiblat tapi mundur turun dari mimbar. Turun dari mimbar, tsumma sajada fi aslil mimbar. Kemudian Rasulullah SAW sujud di tanah di bawah mimbar. Tsumma ada, kemudian ketika habis selesai sujud, setelah duduk, waktu berdiri Rasulullah SAW naik lagi di atas mimbar. Lanjutkan rakaat kedua. Berdiri, ruku, sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud, Rasulullah SAW turun lagi, tapi turunnya mundur. Kemudian sujud di bawah. Kemudian Rasulullah SAW selesai salat, tsumma aqbal 'alan nas, tsumma ada hatta faragha min akhiris salatihi. Rasulullah melakukan demikian sampai selesai salatnya. Tsumma aqbal 'alan nas. Kemudian Rasulullah SAW balik menghadap orang-orang, dan demikian sunnah Nabi setelah salat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, innama sana'tu hadza li ta'tammu bi." Sungguhnya aku melakukan ini agar kalian bisa mencontohi salatku. Wali ta'lamu salati, agar kalian bisa mengikutiku dan bisa pelajari bagaimana salatku. Bagaimana salatku. Ini diantara semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan salat Nabi, karena Rasulullah SAW berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai Rasulullah SAW naik di atas mimbar, karena kalau Rasulullah SAW di depan, orang belakang enggak bisa lihat. Orang belakang enggak bisa lihat. Sehingga Rasulullah SAW sengaja salat di atas agar bisa dilihat. Dan ini dalil bahwasanya kita boleh melihat ke arah depan jika ada keperluan. Jika ada keperluan, dan para sahabat melihat, jadi mereka sholat sambil Nabi cara sholat, karena Nabi berdiri di atas mimbar, ya, sehingga mereka melihat, oh sholatnya begitu. Dan Rasulullah bilang, saya begini supaya kalian bisa lihat bagaimana cara sholatku, karena kalau Rasulullah SAW sholatnya di bawah, yang bisa lihat cuma orang bagian depan. Maka Rasulullah SAW di atas mimbar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya gerakan-gerakan yang diperlukan karena ada maslahat tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi apa munasabah atau keterkaitan hadis ini dengan salat Jumat? Seakan-akan penulis, yaitu Al-Maqdisi, ya, ingin menyampaikan bahwasanya salat Jumat disunahkan khutbahnya naik di atas apa? Mimbar. Tapi bukan syarat, artinya kalau orang khutbah tidak di atas mimbar tidak jadi masalah, ya. Ada mimbar, oke. Kalau tidak ada mimbar, ada tempat yang agak tinggi, bagus, karena tujuannya adalah agar bisa terlihat dan suara bisa tersampaikan. Kalau tidak ada mimbar pun di bawah tidak jadi masalah, di tanah tidak jadi masalah. Seperti di sebagian tempat tidak ada mimbar, ya. Seperti saya pernah maksudnya di luar, misalnya di Australia, daerah non muslim minoritas, terkadang mereka tidak punya mimbar, sehingga kita khutbah Jumat cuma dikumpulkan di hall begitu, terus ya udah berdiri tanpa mimbar. Tapi itu tidak jadi masalah. Kalau bisa di atas mimbar lebih baik. Kalau tidak di atas mimbar, di bawah juga tidak jadi masalah. Namun yang terbaik adalah di atas mimbar, karena tujuannya agar sang khatib terlihat dan suaranya bisa lebih terdengar karena dia berada di posisi atas, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban salat Jumat
diperselisihkan oleh para ulama, kapan sholat Jumat wajib bagi kaum muslimin. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sholat Jumat wajib bagi kaum muslimin ketika Nabi tiba di Madinah. Ketika Nabi tiba di Madinah setelah berhijrah, baru kemudian Allah wajibkan sholat Jumat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sholat Jumat diwajibkan bagi kaum muslimin semenjak Nabi di Mekah. Semenjak Nabi di Mekah. Ketika Nabi belum berhijrah, maka sebagian sahabat kaum Ansor di Madinah sudah sholat Jumat. Seperti dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dia selalu mendoakan As'ad bin Zurarah. Sehingga anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa engkau selalu mendoakan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu? Kata beliau, kata Ka'ab bin Malik, dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kami untuk sholat Jumat. Jadi sebelum Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, para sahabat di Madinah sudah sholat apa? Jumat. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya sholat Jumat sudah diwajibkan sebelum Nabi berhijrah. Namun kenapa Nabi tidak sholat Jumat di Mekah? Karena nggak mungkin kondisinya. Tidak memungkinkan karena kaum musyrikin yang menguasai, kaum musyrikin yang mengintimidasi. Dan Nabi tidak bisa mengumpulkan para sahabat terang-terangan di hadapan mereka. Sebagian sahabat ada yang ketakutan harus sembunyi supaya tidak ketahuan. Artinya tidak memungkinkan. Mungkin sholat Jumat di Masjidil Haram, sementara di Masjidil Haram ada 360 berhala. Artinya kondisi tidak memungkinkan untuk Nabi SAW sholat Jumat. Sehingga di Mekah, meskipun sudah turun kewajiban sholat Jumat, Nabi belum bisa sholat Jumat. Ketika Nabi SAW berhijrah, baru kemudian Rasulullah SAW sholat Jumat pertama kali di suatu areal namanya Wadi Ranuna, itu di kota Madinah. Wadi Ranuna, lembah Ranuna ini jaraknya tidak jauh dari Masjid Quba. Ya, mungkin ratusan meter, nggak sampai sekilo. Dan sekarang dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu umrah bisa lewat masjid tersebut, namanya Masjid Al-Jum'ah. Di depannya ada toko baju namanya Al-Qimmah ya, namanya Al-Qimmah ya. Karena saya sering ke situ ya. Ngantar keluarga ya. Jadi lokasi namanya Wadi Ranuna. Disitulah Nabi pertama kali sholat Jumat. Ketika Nabi SAW setelah membangun Masjid Quba, Rasulullah SAW beranjak menuju Masjid Nabawi. Di tengah jalan mampirlah di Wadi Ranuna tersebut. Kemudian Rasulullah SAW sholat Jumat di situ. Nah sekarang diabadikan dengan dibangunlah sebuah masjid namanya Masjid apa? Al-Jum'ah. Ini juga dalil bahwasanya Jumat tidak harus di masjid, tidak harus di masjid. Karena Rasulullah SAW sholat Jumatnya di lapangan. Sholat Jumat di lapangan. Sebagaimana sholat Id di lapangan juga bisa. Taib. Kita lanjut hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man jaa'a minkumul jum'ah falyaktasil. Siapa yang datang di antara kalian untuk Jumatan, maka mandilah. Maka mandilah. Hadis ini tentu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama, berpendapat bahwasanya mandi untuk salat Jumat hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan, man jaa'a minkumul jum'ata falyaktasil. Siapa di antara kalian yang datang Jumatan, maka hendaknya mandi Jumat. Dan mandi Jumat, para ulama mengatakan baru dikatakan sah mandi Jumat, artinya mandi tersebut dikatakan mandi Jumat jika sudah masuk hari Jumat. Dan masuknya hari Jumat dengan terbitnya fajar hari Jumat. Artinya kalau ada yang mandi sebelum azan subuh, berarti belum dikatakan dia mandi apa? Jumat. Sehingga kalau mau dikatakan dia mandi Jumat, dia harus mandi setelah azan subuh, karena hari Jumat baru masuk setelah azan subuh, setelah fajar ya. Setelah fajar di hari Yaumul Jumat, di hari Jumat. Nah di sini pendapat sebagian ulama, dan ini mayoritas ulama, mengatakan bahwasanya mandi Jumat tidak sampai derajatnya wajib, hukumnya hanyalah sunnah, sangat dianjurkan. Tapi bagaimana dengan perintah Nabi SAW, falyaktasil, hendaknya dia mandi Jumat? Maka kata mereka, memang hukum asal, al-aslu fil amr lil wujub, asalnya dalam kaidah
usul fikih kalau ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya adalah menunjukkan kewajiban. Kecuali ada dalil-dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau dari wajib menjadi mubah. Dan itu ma'ruf dalam ilmu usul fikih. Dan ternyata ada hadis-hadis di sana yang memalingkan perintah Nabi dari wajib menjadi hukumnya sunnah. Di antara hadis-hadis tersebut, ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Man tawadda'a," atau dalam sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal." Dalam hadis kata Rasulullah SAW, siapa yang berwudu pada hari Jumat untuk salat Jumat, maka itu sudah baik, kata Nabi, itu baik. Wa man iktasala, siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih baik. Ini dalil sangat tegas menunjukkan bahwasanya mandi Jumat tidak sampai derajat apa? Wajib. Wudu oke, tapi mandi lebih afdal. Mandi lebih afdal. Demikian juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, thumma atal jum'ah fastama'a." Siapa yang berwudu, kemudian dia wudunya dia sempurnakan, sunnah-sunnah dikerjakan 3 kali, thumma atal jum'ah, kemudian dia berangkat menuju salat Jumat, fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengar, kemudian ansata, kemudian dia menyimak, dia diam dan dia menyimak, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam, ya. Maka akan diampuni dosa-dosanya antara dosa yang dia lakukan antara Jumat sebelumnya dengan Jumat ini. Wa ziyadah thalathati ayyam, dan tambahan juga diampuni 3 hari. Jadi diampuni 7 tambah 3 berapa? 10 hari. Dosa yang dilakukan selama 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Siapa yang megang-megang kerikil maka dia telah melakukan kesalahan atau perkara yang tidak bermanfaat, ya. Ini dalil bahwasanya mandi Jumat tidak wajib karena Rasulullah SAW mengatakan man tawaddu'a, siapa yang berwudu. Artinya wudu bisa mendapatkan pahala tersebut, tidak harus mandi. Tentu mandi lebih afdal. Di antara dalil bahwasanya mandi Jumat juga tidak wajib, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwasanya dahulu orang-orang berangkat Jumat dari tempat yang jauh. Mereka dari tempat yang jauh berangkat. Mereka mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan di bawah terik matahari, ya. Sehingga tubuh mereka berkeringat. Apalagi baju mereka mungkin, ya, dari zaman dahulu para sahabat baju mereka tidak banyak, sehingga tentu keringat tersebut mengaruhi aroma tubuh. Ketika mereka sampai di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada mereka yang tercium aroma dari tubuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza." Seandainya kalian mandi untuk hari ini. Rasulullah SAW mengatakan seandainya, sebaiknya. Ini menunjukkan tidak wajib. Kalau wajib Rasulullah SAW mengatakan, kalian kenapa tidak mandi? Harusnya mandi dulu, itu baru wajib. Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah hanya mengarahkan. Seandainya kalian mandi untuk hari ini, untuk memuliakan hari Jumat, untuk salat Jumat, maka kata Nabi seandainya, ini menunjukkan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya mandi Jumat tidak wajib. Demikian juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar pernah berkhutbah, tiba-tiba Utsman datang. Utsman datang ketika Umar sedang khutbah, maka Umar bertanya, "Kau sudah mandi?" Kata Utsman, "Saya berwudu saja." Tapi Umar tidak memerintahkan Utsman untuk mandi, ya. Menunjukkan bahwasanya Utsman pernah hadir salat Jumat cuma dengan apa? Wudu. Ini semua dalil bahwasanya yang terbaik adalah mandi, tetapi jika seorang tidak sempat mandi, hanya wudu, maka sudah sah. Dan ini pendapat yang lebih kuat ini karena terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan sunnahnya mandi Jumat tidak sampai pada derajat wajib, ya. Taib, ini hadis yang pertama. Dan tentunya sudah pernah saya sampaikan, bagi orang yang menikah maka dianjurkan dia berhubungan dengan istrinya di pagi hari, kemudian baru dia berangkat Jumat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala waqtasala." Siapa yang menjadikan istrinya wajib mandi dan dia juga mandi. Ya, sabda Nabi, "Man ghassala," siapa yang bikin istrinya mandi, maksudnya dia menggauli istrinya sehingga istrinya dalam kondisi junub sebagaimana dia.
Waqtasala, kemudian dia juga mandi junub, ya. Wa bakkar wabtakar, kemudian dia berangkat bersegera di pagi hari. Thumma dana minal imam, kemudian dia mendekati posisi imam itu di bagian depan. Wastama'a wa ansata, kemudian dia dengar imam berkhutbah dan dia diam, ya. Kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin qiyamiha wa siyamiha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan kaki dari rumah menuju masjid dapat pahala selama setahun, itu pahala salat malamnya dan pahala puasa sunnahnya, ya. Jadi ini keutamaan orang yang berangkat segera dan dia menggauli istrinya sehingga istrinya mandi junub dan dia juga mandi junub. Ini tentunya tidak bisa dipraktikkan oleh jomblo, yang nggak bisa. Ini khusus orang yang sudah berkeluarga. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga. Hadis berikutnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Rasulullah sallallahu berkhutbah dengan dua khutbah ketika hari Jumat. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Wa huwa qa'imun, dan dia berkhutbah dalam kondisi berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus, dan Rasulullah sallallahu memisahkan antara khutbah yang satu dengan khutbah yang kedua dengan duduk sebentar, ya, dengan duduk. Khutbah Jumat disepakati oleh para ulama 2 kali khutbah. Tentu ada khilaf apakah harus 2 kali khutbah atau cukup sekali. Artinya kalau orang khutbah sekali saja sah atau tidak, maka ada khilaf. Tapi semua sepakat sunnah kalau khutbah Jumat dengan 2 kali khutbah. Lain halnya dengan sholat Id, khutbahnya maka ada khilaf, ya. Sebagian ada yang mengatakan sunnahnya sekali khutbah. Dan jumhur ulama mengatakan sunnahnya sama 2 kali khutbah seperti khutbah Jumat, karena hukum asal khutbah, terutama khutbah terkait dengan sholat, maka 2 kali khutbah. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Adapun khutbah Jumat maka sepakat bahwasanya khutbah Jumat adalah 2 kali khutbah, 2 kali khutbah, dan dipisahkan 2 khutbah tersebut dengan duduk, dan disunnahkan juga dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berdiri, ya. Sudah sebagaimana kita jelaskan tadi. Tapi seandainya tidak berdiri pun ini ada khilaf, apakah seorang kalau khutbah duduk, ya, sah atau tidak, boleh atau tidak. Sebenarnya mengatakan boleh. Kenapa? Karena dahulu Umara Bani Umayyah, khulafa, para khalifah di zaman pemerintahan Bani Umayyah, mereka sebagian mereka berkhutbah dalam kondisi duduk, berkhutbah dalam kondisi duduk. Ala kulli hal, kita berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkhutbah dalam kondisi berdiri. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi berkhutbah sambil berdiri dalam surat Jum'ah. Kata Allah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jika mereka melihat ada perdagangan atau perkara yang sia-sia, mereka pun meninggalkan engkau. Mereka pun pergi menuju ke perdagangan tersebut, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau dalam kondisi berdiri khutbah. Ini kejadian pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditinggalkan karena ada perdagangan datang, mereka pada ingin lihat perdagangan, sehingga mereka meninggalkan Nabi dalam kondisi berkhutbah dalam kondisi berdiri. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya yang afdal tentunya khutbah dalam kondisi berdiri. Hanya saja apakah berdiri tersebut wajib atau tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih afdal tentunya berkhutbah sambil berdiri. Kemudian juga dari sini kita tahu disyariatkannya duduk di antara 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah. Sang imam setelah khutbah duduk sebentar, kemudian khutbah lagi yang kedua. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, ayahnya dan dia sahabat, ayahnya Abdullah bin Haram yang gugur di medan pertempuran, medan perang Uhud, sehingga Jabir dan bapaknya kedua-duanya sahabat. Makanya kita mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu kepada Jabir dan kepada ayahnya. Sama seperti kita mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, karena Ibnu Abdullah sahabat, Umar bin Khattab juga apa?
sahabat ya. Sebenarnya kita mengatakan an Muawiyah bin Abi Sufyan karena Muawiyah sahabat, bapaknya juga sahabat radhiyallahu taala anhuma ya. Taib, qala jaa rajulun wan nabiyyu yakhtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, terus ada seorang datang. Yakhtubun nas, Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hadapan para sahabat yaumal Jumat, pada hari Jumat. Rasulullah SAW khutbah Jumat. Faqala, orang ini langsung duduk. Masuk masjid langsung duduk. Rasulullah SAW bertanya, "Shallaita ya fulan?" Kau sudah salat wahai fulan? Qala la, kata dia belum. Kata Nabi, "Kum, bangkit, berdiri, farka rakaataini." Salatlah 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, fasalli rakaataini, salatlah engkau 2 rakaat. Ini hadis tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Meskipun imam sedang berkhutbah. Karena sahabat ini datang, dia langsung masuk masjid dan dia belum sholat 2 rakaat sebelum duduk. Maka Rasulullah bertanya, "Kau sudah sholat?" Kata dia belum. Kata Rasulullah SAW, "Kalau gitu sholatlah 2 rakaat." Ya. Adapun yang memahami hadis ini dengan sholat qabliyah Jumat, maka pemahaman yang keliru. Yang dimaksud para ulama membawakannya maksudnya sholat tahiyatul masjid. Jadi dalil bahwasanya orang kalau sudah terlanjur duduk tapi sebentar, maka tidak menghilangkan disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Sudah duduk mungkin dia capek sekali, jadi jalan jauh, duduk sebentar terus dia berdiri lagi sholat 2 rakaat, tidak apa-apa. Kata Rasulullah SAW menyuruh orang ini sudah duduk, suruh tetap apa berdiri untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Adapun kalau dia sudah duduk lama, maka sudah tidak bermanfaat lagi, sudah lewat waktunya sehingga tidak perlu lagi dia mengqadha tahiyatul masjid. Tapi kalau dia duduk sebentar karena ada keperluan atau karena ini tadi dia tidak tahu, tidak ngerti ya, maka tetap dia boleh tahiyatul masjid. Seperti kalau kita di Masjid Nabawi musim panas, kita masuk masjid, jarak dari tempat parkir bis mahasiswa menuju masjid jauh ya, entah mungkin sekilo, jalan jauh, jalan ya kurang lebih lah sekilo, kurang dikit mungkin. Musim panas sampai sana kita sudah pingin minum ya, lihat zam-zam. Kalau minum kita minumnya duduk ya enggak? Minum duduk minum, kita masih boleh sholat tahiyatul apa? Masjid karena ada keperluan. Sebagian orang sholat dulu baru kemudian dia minum. Boleh-boleh saja, itu yang lebih bagus, sholat dulu baru minum. Tapi sebagian orang sangat haus sehingga dia keinginan untuk minum kuat, ya minum dulu, tidak apa-apa, tidak usah minum berdiri, minum dalam kondisi apa? Duduk, kemudian sholat tahiyatul masjid karena duduknya tersebut karena ada keperluan. Demikian juga orang yang lupa, orang yang tidak tahu hukumnya, maka dianjurkan tetap sholat tahiyatul masjid. Dari sini saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan, kalau kebetulan masuk di masjid ketika khutbah Jumat, ketika sholat Jumat dalam kondisi dikumandangkan azan Jumat, maka sholat saja, sholat tahiyatul masjid. Ya, jangan dia tunda setelah azan baru dia sholat. Kenapa? Karena menjawab azan hukumnya sunnah. Menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia ternyata menunda sholat tahiyatul masjidnya setelah azan, maka dia akan sholat dalam kondisi imam sedang berkhutbah, dan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Terlalu banyak dalil menunjukkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Di antaranya firman Allah, "Fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah menuju zikrullah. Sebagian ulama menafsirkan zikrullah maksudnya khutbah. Rasulullah SAW melarang, bahkan kalau seorang sedang imam sedang berkhutbah kemudian ditegur orang, diam-diam, enggak boleh, karena dia harus konsen mendengarkan apa? Khutbah. Maka dia ada 2 pilihan. Pilihan pertama, azan sedang dikumandangkan, dia sholat tahiyatul masjid, atau dia jawab azan. Yang kedua, kemudian imam sedang khutbah, dia sholat tahiyatul masjid. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang pertama. Kenapa? Karena menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Adapun mendengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Oleh karenanya, ini hanya berlaku pada sholat Jumat, pada azan Jumat. Jadi kalau seorang masuk masjid dalam kondisi azan Jumat, sholat aja tahiyatul masjid. Ya, karena kalau dia nunggu azan selesai baru dia sholat tahiyatul masjid, imam keburu berkhutbah. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat-sholat yang lain azan, ya kita diam dulu dan jawab azan dulu.
Karena antara adzan dan iqamat masih ada waktu. Setelah adzan selesai baru kita sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah. Adapun kalau hari Jumat jangan menunda setelah adzan baru sholat. Baik. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini tentang wajibnya sholat tahiyatul masjid. Dalil mereka, kata mereka, khutbah Jumat, mendengar khutbah Jumat hukumnya wajib. Tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruh sholat 2 rakaat. Artinya hukum mendengar khutbah Jumat wajib digugurkan dengan kewajiban yang lain. Ya, sehingga paham ya, mendengar khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Ternyata Nabi menyuruh dia untuk sholat. Ketika dia sholat pasti dia tidak konsen mendengar apa? Khutbah. Tidaklah Nabi tetap menyuruh dia sholat kecuali karena sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama. Tetapi mayoritas ulama, bahkan Ibnu Hazm dari Zahiriyah, seingat saya juga mengatakan hukumnya sunnah. 4 mazhab mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Tidak sampai pada derajat wajib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat tahiyatul masjid tidak sampai pada derajat wajib, di antaranya seorang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang kewajiban-kewajiban. Di antaranya dia bertanya tentang sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khamsu shalawatin fil yaumil wal lailah. Wajib bagimu sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia berkata, hal alayya ghairuhunna, atau hal alayya ghairuha? Kata Nabi, qala la illa an tatawwa'a. Apakah ada sholat yang lain yang wajib bagiku sehari semalam selain 5 waktu? Kata Nabi, tidak ada, kecuali kau sholat apa? Sunnah. Kecuali kau sholat sunnah. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya sholat yang berulang sehari semalam yang wajib cuma sholat apa? 5 waktu. Selain itu maka tidak ada yang wajib. Sholat witir tidak wajib. Sholat qobliyah ba'diyah tidak apa? Tidak wajib. Di antaranya sholat tahiyatul apa? Masjid tidak wajib. Ini dalil sangat kuat. Sampai ketika Rasulullah mengatakan yang wajib bagimu cuma sholat 5 waktu, kata dia, adakah yang lain yang wajib bagimu? Kata Nabi, tidak ada, kecuali kau sholat sunnah. Ya. Adapun hadis-hadis yang zahirnya memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, maka dibawa kepada sunnah. Ya. Karena kita sudah jelaskan tadi, kaidah al-aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah adalah untuk kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menuju apa? Sunnah. Seperti hadis Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini seakan-akan perintah, kalau masuk masjid harus salat 2 rakaat. Namun kita palingkan, ini maksudnya anjuran, sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Ya. Dan dalil dan ketika Rasulullah SAW menyuruh orang ini untuk salat 2 rakaat untuk menunjukkan ini sunnah yang sangat ditekankan. Artinya seorang kalau bisa tidak meninggalkan sholat tahiyatul masjid kalau bisa. Tapi kalau dia tinggalkan ada keperluan, maka tidak jadi masalah. Seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW bercerita ada 3 orang. Rasulullah sedang ceramah, ada 3 orang datang. Ada yang datang, kemudian dia masuk ke depan. Kemudian ada yang datang di belakang dan ada yang pergi. Ya. Rasulullah tidak menyebutkan dia datang, kemudian dia sholat, kemudian duduk. Tapi Rasulullah dia datang, kemudian dia apa? Duduk. Zahirnya juga bahwasanya dia langsung apa? Duduk. Dia langsung duduk karena ada keperluan mendengar pengajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Demikian juga kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Ka'ab bin Malik, dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriyah, yaitu menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wafat 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriyah, dan perang Tabuk pada tahun 9 Hijriyah. Ketika Ka'ab bin Malik diterima taubatnya dengan turunnya firman Allah, wa ala thalathatil ladzina khulifu, dalam surat Taubah Allah terima, tsumma taba alim liyatubu, Allah pun menerima taubatnya, maka sebagian sahabat memberi kabar gembira kepada Ka'ab. Maka Ka'ab bin Malik segera menuju ke Masjid Nabawi. Ketika dia masuk, sebagian sahabat berdiri menyambutnya sampai dia bertemu dengan Nabi dan duduk di depan Nabi SAW. Tidak disebutkan dia sholat tahiyatul masjid dulu, paham? Ketika dia masuk Masjid Nabawi tidak disebutkan dia sholat tahiyatul masjid dulu, tapi dia langsung ketemu siapa? Nabi SAW. Intinya sholat tahiyatul masjid
hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Dan salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun imam sedang khutbah. Tetapi ketika imam sedang khutbah, hendaknya salat tahiyatul masjidnya diringkas, jangan lama-lama. Ya, jangan baca surat Al-Baqarah ketika tahiyatul masjid. Imam sudah selesai khutbah, kamu masih tetap salat, itu baca yang ringkas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalaupun tidak baca surat juga tidak jadi masalah, karena kita hanya sekedar untuk memuliakan masjid. Setelah itu kita fokus mendengarkan khutbah Jumat. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza qulta li sahibika," kalau kau berkata kepada kawanmu, ansit, diam, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka kau telah berbuat sia-sia. Ya. Lagot maksudnya perbuatan yang tidak ada manfaatnya secara bahasa. Lago, ya. Ya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Fussilat ayat 24, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan kalian dengar Al-Qur'an dan bikinlah berisik kebisikan, semoga kalian bisa mendominasi. Artinya kalau Rasulullah sedang menyampaikan Al-Quran, kalian ribut aja, lago, yaitu bikin perbuatan yang sia-sia. Seperti Nadhr bin Harith, ketika Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, dia bikin cerita tentang Romawi, tentang Persia, cerita tentang ya, macam-macam, sehingga orang lebih senang dengar ceritanya daripada dengar ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikin lago, ya. Jadi jika engkau berkata kepada sahabatmu yang sedang ribut di masjid, diam, maka imam sedang berkhutbah, maka kau telah berbuat sia-sia. Ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya kau fokus, ya, mendengarkan. Tapi kalau kita nggak ngomong, cuma begini, boleh atau tidak? Ini ada khilaf, ya. Karena Nabi berkata, idza qulta, jika kau berkata, diam, nah, ini telah berkurang pahalamu, ya. Tapi kalau kita nggak ngomong, cuma begini, atau mudah-mudahan tidak apa-apa, ya. Mudah-mudahan tidak apa. Nah, karena kalau kita ngomong diam, kayaknya kita menyaingi apa? Imam dalam apa? Berbicara. Dua, kalau kita bilang diam, dua. Pertama, konsentrasi kita hilang. Kedua, kita juga ikut apa? Ngomong dalam khutbah Jumat tersebut. Tapi kalau kita cuma begini, mungkin konsen kita berkurang. Tetapi kita tidak berbicara, ya. Kita tidak berbicara. Karena sebagian orang mungkin ribut, anak-anak ribut. Mungkin kita nggak perlu bicara, kita langsung jewer aja, ternet. Intinya, ini dalil tentang hendaknya seorang konsen untuk mendengarkan khutbah. Maka jangan sibuk. Kalau zaman dulu mungkin sibuk pegang-pegang apa namanya, kerikil, ya, tadi yang kita sebutkan dalam hadisnya, ya. Wa man massal hasa faqad laga. Siapa yang pegang-pegang kerikil, maka dia telah berbuat sia-sia. Artinya berkurang pahala Jumatnya, ya. Maka kalau zaman sekarang HP, ya, HP, sibuk HP, sibuk gini-gini, ya. Imam sudah khutbah. Tapi kalau imam belum khutbah, tidak apa-apa. Misalnya imam baru bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk, kemudian azan, ya kan? Antum tidak apa, segera matikan HP, beres-beres, anak suruh duduk sini, masih boleh ngomong. Yang tidak boleh ketika imam sedang apa? Berkhutbah. Jadi kalau azan sebelum imam berkhutbah tidak apa-apa. Atau ketika imam duduk di antara dua khutbah, dia duduk, ada yang ribut, diam, imam sebentar khutbah lagi, tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika imam sedang apa? Wal imamu yakhtub. Ini waw al-haliyah, ketika imam sedang berkhutbah. Jadi kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia duduk, kita masih boleh negur orang yang bikin masalah. HP kita masih bisa kita offline, pesawat mode boleh, ya. Ya. Kalau istri telepon masih boleh angkat, nanti habis khutbah, boleh. Tetapi kalau imam sedang khutbah tidak boleh. Maka dari situ di antara bentuk yang sia-sia adalah ketika imam khutbah kita masih main HP, nggak boleh.
Bahkan main HP lebih parah daripada pegang kerikil. Pegang kerikil cuma begini, kerikil mau diapain? Tapi kalau HP menarik ya, menarik. Browsing ya, ke atas ke bawah ya, berita sana berita sini masih bisa dilihat. Maka ini mengurangi pahala. Ini dalil bahwasanya mendengar khutbah hukumnya wajib. Jadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan azan kedua, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Itu segera menuju ke masjid untuk mendengar apa? Khutbah. Karena salat belum. Salat belum. Yang pertama dimulai khutbah apa salat? Khutbah. Maka zikrullah di sini maksudnya apa? Khutbah. Ya. Khutbah. Makanya di sini juga dalil bahwasanya namanya zikrullah itu bukan cuma subhanallah walhamdulillah. Ceramah itu juga zikrullah. Ilmu juga apa? Zikrullah. Karena orang bisa mengingat Allah dengan berbagai cara. Di antaranya dengan berzikir yang seperti kita pahami, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Bisa juga kita mengingat kepada Allah dengan memahami hukum-hukumnya, dengan baca buku tafsir, dengan pelajari fikihnya, ini semua zikrullah. Makanya Allah menamakan khutbah Jumat dengan apa? Zikrullah. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir yang tempat bertanya bukan tukang zikir, bukan. Tapi orang yang faqih. Orang yang apa? Faqih, yang dia ahli agama untuk ditanya. Ini menunjukkan ilmu agama adalah zikrullah ya. Seperti hadis Nabi, idza marartum riyadhul jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga maka hampirilah. Wa ma riyadhul jannah? Apa itu? Itu halaqah dzikr, halaqah zikir. Di antaranya halaqah ilmu. Itu semuanya zikrullah. Taib, ini menunjukkan bahwasanya mendengar khutbah adalah hukumnya wajib. Barang siapa yang menegur temannya sehingga terlalaikan dari mendengar khutbah, maka pahalanya berkurang. Tetapi kalau yang menegur orang yang tidak wajib Jumat, ya misalnya ada siapa kek atau yang lain, misalnya ada wanita lagi haid kemudian dia lagi nemani suaminya, terus ada anak ribut, dia diam, enggak apa-apa karena dia tidak sedang sholat, paham? Dia tidak sedang sholat ya. Tidak sedang sholat. Adapun hadis yang terkenal di masyarakat ya, yang dikenal oleh masyarakat ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ah, siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka dia seperti himar yang mengangkat buku-buku di atasnya yang tidak paham dengan apa yang dia angkat. Walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'ah, dan siapa yang berkata menegurnya diam, jadi dua. Di sini Rasulullah menyebutkan dua orang. Yang satu ngomong sendiri, maka dia seperti himar yang bawa buku di atasnya, tidak ngerti apa yang isi buku tersebut. Cuma mikul doang tapi tidak ngerti isi buku apa tersebut. Ini buruk. Yang kedua yang negur dia, diem, juga buruk. Dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Sholat Jumatnya tidak ada pahalanya sama sekali, meskipun sah. Ini hadis, kata Al-Juzaqani, hadis mungkar. Ini hadis apa? Mungkar. Kenapa? Karena dalam lafal hadis ini dikatakan fala jum'ata lahu, Jumatnya tidak ada nilainya. Padahal dalam hadis yang sahih, faqad lagaut, kau telah berbuat sia-sia. Jadi maksud saya kalau orang tegur diam, bukan berarti Jumatnya tidak sah atau tidak ada nilainya. Cuma Jumatnya berkurang, paham? Pahalanya berkurang. Namun bukan berarti Jumatnya kemudian batal, tidak sah. Dan ini kadang-kadang saya dengar di sebagian khatib, ini saya baca dari buku Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam karya Ibnu Al-Mulaqin. Ibnu Al-Mulaqin ini gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini maksudnya ini mazhab Syafi'i. Saya baca dari buku mazhab Syafi'i. Namun kita dapati sebagian masjid-masjid sebelum Jumatan ada yang kasih pengumuman. Siapa yang mengucapkan kepada saudaranya diamlah, maka tidak ada Jumat baginya. Padahal hadis apa? Mungkar. Ya maksudnya baik sih supaya orang jangan ribut. Tapi itu hadis yang mungkar. Hadis mungkar secara sanad adalah dhaif, bahkan ada yang menyebutkan
seperti hadis palsu ya, karena matannya menyelisih hadis yang sahih. Intinya kalau imam sedang berkhutbah kita harus fokus, tinggalkan semua perkara yang menyibukkan kita, termasuk imam sedang khutbah jangan lagi pakai minyak wangi, paham? Karena pakai minyak wangi pasti kan sibuk lihat ketek, lihat apa. Enggak usah, sudah imam sudah khutbah sudah, nanti aja. Ya, matikan HP sebelum imam berkhutbah. Ya, kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk silakan pakai minyak wangi, enggak ada masalah, sunnah. Tapi kalau dia sudah mulai innal hamdalillah, sudah selesai, berhenti. Jangan lagi apa? Sibuk dengan yang lainnya. Demikian juga di antara perkara yang perlu diingatkan, jangan juga tadi ketika imam sedang khutbah kemudian kita jalankan kotak apa? Kotak amal, termasuk mengganggu, menyibukkan. Ya, menyibukkan karena namanya kita lihat kotak amal kita pasti sibuk ngambil kan. Kalau imam lagi duduk, silakan jalan. Ya, silakan jalan ya. Namun kebiasaan di tempat kita mungkin sebaiknya serba salah sih kalau mau dijalankan sebelum khutbah Jumat orang nggak ada yang datang atau datangnya telat ya. Kalau dijalankan setelah selesai sholat Jumat kabur semua ya, orang sudah segera mungkin lapar apa segala. Maka yang paling tepat dijalankan ketika imam sedang apa? Khutbah ya. Tapi itu keliru karena menghilangkan apa? Konsentrasi, menghilangkan konsentrasi dan bisa mengurangi pahala ya. Tapi ya begitulah yang terjadi. Jadi kalau antum yang DKM di masjid-masjid yang berusaha menjalankan sunnah, jangan jalankan kotak amal ketika imam sedang berkhutbah, sebelum atau sesudah, atau duduk di antara dua sujud boleh, nggak ada masalah, sehingga orang bisa kasih ketika imam tidak sedang berkhutbah. Allah alam bisawab. Atau ditaruh di depan setiap masuk, silakan sebagian masjid taruh di depan sehingga dia masuk masjid dia langsung apa kasih dimasukkan kotak infak, atau kotaknya dibuat banyak ya di mana-mana sehingga orang bisa berinfak. Jangan pas orang sedang berkhutbah. Allah alam bisawab. Tetapi pembicaraan antara khatib dengan makmum diperbolehkan kalau ada maslahat. Ada maslahat, ada urgensinya untuk berbicara boleh. Seperti tadi Nabi SAW yang ngomong, kamu sudah sholat belum? Nabi sedang khutbah. Kamu sudah sholat? Orang itu jawab atau tidak? Jawab, dia bilang belum. Kalau gitu sholat. Jadi ada pembicaraan meskipun sedang khutbah, kalau ada perkara yang penting maka tidak jadi masalah. Saya pernah lihat khatib di Arab Saudi, salah seorang syekh terkenal, dia ceramah. Dia lagi ceramah, kayaknya ada anak muda yang ngobrol. Di tengah-tengah ceramah dia bilang, wahai anak-anak muda tolong diam karena kita sedang khutbah. Terus dia lanjutkan. Tapi dia tidak lihat sana. Kamu tuh, pasti heboh kan. Orang gitu nanti orang pada juga kasihan dia juga kan. Kamu bukan yang itu yang katanya. Saya bukan sebelahnya. Ya kamu berdua, repot. Jadi heboh nanti orang semua repot ya. Repot. Tapi kalau ada kepentingan tidak apa-apa, tapi kita pakai uslub metode ya. Mungkin seperti saya pernah dengar seorang syekh dia ceramah bilang gitu ya, para syabab, tolong kita lagi sholat Jumat, Rasulullah melarang kita untuk berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, terus dia lanjut ceramah. Dia lanjutkan dalil-dalilnya. Sehingga yang dengar tidak tahu arah mana yang sedang berbicara, tapi dia tegur. Tapi dia tegur. Demikian juga bahkan yang makmum jamaah bisa mulai pembicaraan kalau ada penting. Seperti Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat, ada kemudian seorang datang berdiri, dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, anqata'at subul. Ya Rasulullah, harta sudah rusak, hewan-hewan meninggal, hewan-hewan mati, jalan-jalan kebaikan sudah terputus, maksudnya musim kemarau. Udu Allah an yughithana, ya Rasulullah, doakanlah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Rasulullah SAW angkat kedua tangannya, Allahumma aghithna Allah. Dia itu khutbah Jumat. Jadi yang pertama ngomong siapa? Jamaah. Karena ada kondisi darurat. Ya, sehingga dia memotong pembicaraan khatib menyampaikan sesuatu. Ini boleh ya. Dalam kondisi apa? Ada keperluan, tidak jadi masalah. Timbul pertanyaan, misalnya kalau ada khatib berbicara nyebutkan hadis-hadis palsu. Terus antum ustadz jadi jamaah, antum tegur atau tidak? Saya pernah hadir khutbah Jumat, ini disebut hadis palsu, berapa hadis palsu disebut? Aduh, saya mau ngomong, saya angkat tangan deh. Aduh, tapi nanti heboh. Tapi secara hukum syar'i boleh, karena itu kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh sang khatib. Hadis palsu nggak boleh disebarkan ya. Dhaif mungkin masih boleh lah, tapi kalau palsu, ulama bilang palsu, apalagi
membawa akidah yang tidak benar di balik hadis palsu tersebut, maka tidak boleh disampaikan. Seperti hadis tentang Nur Muhammad, hadis palsu. Ya. Bahwasanya Nur Nabi berasal dari Nur Allah Subhanahu wa taala, hadis palsu. Kesyirikan, bagaimana Nur Muhammad berasal dari Nur Nabi Allah, seakan-akan Allah terlepas darinya zat yang lain. Faham? Tapi bagaimana kita mau ribut situ juga nggak bisa ya. Tapi secara hukum syar'i sebenarnya boleh. Kalau kita misalnya di daerah yang sudah kenal sunnah, kita boleh tegur, maaf Ustaz, itu hadisnya palsu, mungkin Ustaz tidak tahu. Tapi ya susah juga ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah apa namanya? Berbicara antara khatib dan jamaah. Sudah habis waktu. Satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi Jumat, mandi untuk Jumatan, tsumma raha, kemudian dia pergi, fa ka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia berkorban dengan badanah. Badan itu onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi di waktu yang kedua, waktu berikutnya, fa ka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Pahalanya besar. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang pergi ke waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk, domba yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang pergi di waktu yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, seakan-akan dia berkorban seekor apa? Ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, maka seakan-akan dia berkorban atau menyumbang sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadratil malaikah, kalau imam sudah keluar berkhutbah, maka malaikat pun hadir, yastami'una dzikr, maka malaikat ikut mendengarkan khutbah Jumat. Ikut mendengarkan khutbah Jumat. Di sini juga disebutkan khutbah Jumat dengan kalimat zikr. Yastami'una dzikr maksudnya mendengarkan khutbah Jumat. Jadi ilmu adalah zikr. Baik. Perhatikan di sini ini tentang keutamaan segera berangkat menuju masjid ketika hari Jumat. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang sabda Nabi, man iktasala yaumal jum'ah tsumma raha, siapa yang mandi Jumat kemudian roha. Roha dalam bahasa Arab itu secara hukum asalnya adalah zahab ba'da zawal, yaitu berangkat setelah waktu zuhur. Berangkat setelah matahari tergelincir dari tengah langit, itu namanya roha. Kalau berangkat di pagi hari namanya ghoda. Ghoda. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, tentang hadis tawakal, kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang sungguhnya, sebagaimana yang tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taqdu, yaitu goda, taqdu khimasan, di pagi hari dia pergi dalam kondisi perut kosong. Wa taruhu, itu roha bitana, dia balik di petang hari dalam kondisi perut sudah kenyang. Di sini Rasulullah menggunakan gudu dan rawah. Gudu maksudnya berangkat pagi hari, rawah maksudnya setelah zuhur. Sehingga secara bahasa roha itu artinya setelah zuhur. Demikian juga dalam ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, gudu wa syahrun wa rawahuha syahrun, itu bahwasanya Nabi Sulaiman kalau berangkat di pagi hari untuk mengecek kerajaannya, dia naik angin, maka gudu wa syahrun, seperti perjalanan sebulan kuda yang berlari kencang. Wa rawahuha syahrun, dan baliknya juga seperti jarak kuda selama sebulan. Artinya Sulaiman dengan anginnya kencang, dia bisa jarak yang jauh mengelilingi kerajaannya. Demikian juga itu ketika gudu, ketika rawah, ketika dia balik. Intinya Allah menyebutkan rawah atau roha adalah waktu balik setelah Nabi Sulaiman di siang hari. Jadi secara bahasa roha artinya berangkat setelah waktu zuhur. Dari sini Imam Malik berpendapat bahwasanya waktu 5 waktu ini waktu yang sangat sempit.
dimulai sejak masuk waktu zawal. Ini pendapat Imam Malik. Namun ini menjadi jumhur. Jumhur mengatakan tidak. Roha di sini benar secara bahasa maksudnya adalah berangkat setelah zawal, tetapi ditakwil oleh para ulama maksudnya roha di sini maksudnya berangkat. Tidak harus di waktu setelah zawal. Karena waktu setelah zawal nggak ada waktu. Begitu zawal matahari tergelincir langsung imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung imam berkhutbah. Dan juga banyak dalil menunjukkan keutamaan untuk berangkat di pagi hari. Paham? Sehingga jumhur ulama mentakwil, ini contoh takwil yang diperbolehkan. Meskipun secara bahasa namanya roha adalah waktu setelah zawal, setelah tergelincir matahari dari tengah langit, maksudnya waktu masuk waktu zuhur, tapi ditakwil oleh para ulama karena terlalu banyak dalil menunjukkan bahwasanya keutamaan berangkat Jumat di pagi hari. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Siapa yang bersegera menuju Jumatan. Sehingga hadis ini dibawakan kepada siapa yang berangkat pagi-pagi. Nah, berarti ada waktu yang datang waktu pertama seperti menyembelih apa? Onta. Waktu kedua seperti sapi. Waktu ketiga kambing, domba. Waktu keempat ayam. Yang kelima telur. Berarti secara umum waktu utama sebelum imam berkhutbah ada 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu ini dimulai dari kapan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 5 waktu ini dimulai dari terbit fajar. Azan subuh sudah mulai. Ada yang mengatakan mulai waktu ini dimulai dari terbit matahari. Sekarang kita lihat misalnya kita sekarang di sini terbit matahari jam berapa? Waktu syuruk. Waktu syuruk sekitar jam 6 kurang ya. Taruhlah jam 6. Terima kasih jam 6 kurang 15. Tapi taruhlah jam 6. Jam 6 zuhurnya jam 12 misalnya. Berarti dari jam 6 sampai jam 12 ada berapa jam? 6 jam. Dibagi 5. Dibagi 5 berarti satu jam berapa? 60 bagi 5 berapa? 60 bagi 5 berapa coba? Hah? 12. 12 berarti waktu pertama jadi jam 6 sampai jam 7 12 menit. Ini waktu pertama. Siapa yang ke masjid di hari Jumat antara jam 6 sampai jam 7 12 menit, maka dia seperti menyembelih seekor apa? Onta. Siapa yang berangkat di masjid tiba jam 7 lewat 12 sampai jam 8 lewat 24, berarti dia seperti menyembelih sapi. Siapa yang datang di masjid jam 8.24 sampai jam 9 berapa? 36, berarti dia seperti menyembelih apa? Siapa yang datang jam 10? Seperti ayam. Siapa yang datang jam 11? Seperti menyembelih apa? Menyumbangkan apa? Telur ya. Ya itu kira-kira begitu. Antum kalau tidak pernah nyembelih onta selama Idul Adha, datang jam 6 di sini. Antum yang tidak pernah nyembelih sapi selama Idul Adha, datang jam 7. Tiap hari, tiap Jumatan korban. Pergi jam 7 diomel sama bos. Sebelum diomelin bos, diomelin sama istri. Tapi inilah ya, ini pendapat jumhur. Imam Malik mengatakan enggak, kamu datang pokoknya setelah zuhur masih oke. Tapi wallahu alam pendapat jumhur lebih kuat karena kalau setelah zuhur enggak ada waktu. Selesai langsung imam sudah berkhutbah. Ini juga dalil bahwasanya menyembelih onta lebih afdal daripada menyembelih sapi. Menyembelih sapi lebih afdal daripada menyembelih apa? Kambing. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini dalil bahwasanya boleh berkorban dengan ayam. Karena dalam ini disebutkan siapa yang datang man jaa fi sa'atir rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah. Siapa yang datang di waktu yang keempat seakan-akan dia menyembelih seekor apa? Ayam. Berarti kita boleh berkorban dong menyembelih ayam. Jawabannya tidak. Tidak boleh kita akikah pakai ayam. Tidak boleh kita korban Idul Adha pakai ayam. Adapun hadis ini tentang keutamaan menyumbang dengan apa? Ayam. Karena setelah itu Rasulullah berkata siapa yang datang pada waktu kelima seperti mendekatkan diri dengan telur. Telur tidak bisa disembelih kan? Jadi status ayam sama dengan status apa? Telur. Maksudnya kita sembelih, kita kasih makan, tapi bukan tidak boleh kita
berkorban dengan apa? Ayam. Sebagaimana tidak boleh kita berkorban telur. Tapi ini sedang tentang keutamaan. Dan kita tahu bahwasanya ternyata ada sebagian ibadah yang bisa mewakili ibadah yang besar. Seperti tadi datang di waktu jam 6 seperti mewakili menyembelih seekor onta. Tidaklah Nabi menyampaikan hal tersebut kecuali karena menyemangati para orang-orang untuk fokus ibadah pada hari Jumat. Dan kalau kita di Madinah itu biasa orang datang jam 8, jam 7, sholat, baca Quran, sholat sampai imam datang. Dan ini berlaku pada jamaah. Adapun imam dia datang ketika azan zuhur. Waktunya baru dia datang. Adapun imam tidak berlaku hadis ini. Ini berlaku bagi siapa? Makmum. Kemudian fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar naik mimbar, hadratul malaika, malaikat yang tadi mencatat siapa-siapa yang datang. Maka dia ikut, tutupannya ditutup, kemudian lembarannya dia tutup, kemudian dia mendengar apa? Mendengar khutbah. Kata para ulama, malaikat ini bukan malaikat pencatat amal. Ini malaikat khusus untuk mencatat orang yang datang sholat Jumat ya. Karena disebutkan setelah itu dia tutup catatan amalnya. Sementara kalau malaikat al-hafadhah, al-katabah, para pencatat amal, mereka selalu catat apapun yang tidak pernah ditutup lembarannya kecuali orang tersebut sudah meninggal dunia. Tapi demikian saja, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Ustaz, terkait mandi Jumat harus setelah subuh. Anda pernah dapat kabar bahwa penggantian hari adalah Islam terjadi di waktu maghrib ya. Dengan demikian otomatis sebelum subuh waktu sudah hari. Ya benar, secara hari, secara perhitungan dimulai sejak malam, maka tanggalan sudah berubah ya. Tetapi dalam istilah juga ada namanya Lailatul Jum'ah, ada Yaumul Jum'ah. Kalau tanggalannya benar, Lailatul Jum'ah itu sudah masuk pada hari Jumat. Tetapi sini Rasulullah menggunakan kata apa? Yaum. Berarti yaum itu dimulai sejak terbit apa? Fajar. Jadi maksudnya malam Jumat dan siang Jumat adalah termasuk hari Jumat. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan lafal Yaumul Jum'ah. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud adalah mandi setelah fajar. Demikian juga misalnya tentang disunahkan mandi untuk sholat Id. Mandinya juga setelah fajar. Apakah disyariatkan ketika kita berdoa yang isi doanya ditujukan kepada seorang, kemudian kita menyebutkan namanya lengkap dengan bintinya? Boleh-boleh saja. Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu siapa yang kita maksudkan. Meskipun kita nggak usah bilang binti. Kalau kita bilang oke. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita bilang namanya. Kita doakan, ya Allah berilah petunjuk kepada suamiku. Enggak perlu sebut Abdullah bin Fauzan, enggak perlu. Karena suami ibu cuma satu, ya sudah selesai. Enggak harus sebut namanya. Allah Maha tahu. Sebut namanya oke, tapi tidak harus. Jika tahun ini berzakat karena sudah mencapai nisab dan haul sebesar 100 juta. Kemudian pada tahun ke depan dan bulan yang sama juga bertambah lagi 100 juta. Apakah saya dikeluarkan pada tahun depan 100 juta kali 2,5 bertambah uang 100 juta? Tidak. Jadi uang yang sudah bertambah 100 juta setiap tahun, misalnya kita punya 100 juta. Kita bayarkan zakat tahun ini. Tahun depan 100 juta lagi bayar lagi. Jadi tetap aja berulang uang ini dikeluarkan tiap apa? Tiap tahun. Jadi tahun 2019 uang saya 100 juta kena nisab dan haul. Saya keluarkan zakat berapa? 2,5 juta. Tahun 2020 uang saya tidak bertambah berkurang, segitu kembali lagi tetap 100 juta. Saya bayar lagi berapa? 2,5 juta. Karena uang saya 100 juta. Tahun 2020, 2021 ternyata uang saya 200 juta. Maka saya bayar 200, yaitu 5 juta. Jadi bukan sekali uang dikasih zakat sekali nggak bayar zakat lagi, nggak. Kalau dia masih bertahun, tahun depan bayar lagi zakatnya. Berlaku setiap per tahun. Jika datang terlambat kajian, apakah kita masuk masjid sholat 2 rakaat dulu atau langsung mendengarkan? Sholat juga nggak apa-apa. Mendengarkan sekarang sholat tahiyatul masjid tidak wajib. Langsung mendengarkan boleh. Kalau sholat juga boleh, tapi sholatnya
persingkat agar kita bisa dengar apa? Kajian. Apakah kita boleh menjawab adzan ketika sedang BAB atau sedang jima? Saya rasa mungkin ditunda. Ini kita bisa tunda. Mungkin tidak pas ketika sedang BAB kita mengeluarkan apa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak laki-laki sudah dewasa, ortunya selalu ingetin sholat Jumat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kadang capek juga nyuruh ingetin sholat. Tidak apa-apa, capek itu ada pahalanya. Capek itu ada pahalanya, sabar. Sekalinya berangkat telat Ustadz. Ya, ingetinnya jangan telat. Ya. Sabar, ya gitulah anak-anak. Mana yang lebih utama ketika datang ke masjid menunggu imam naik mimbar? Apakah sholat sampai imam naik mimbar atau baca Quran? Gabungkan dua-duanya nggak apa-apa. Sholat oke, kalau letih boleh baca Quran. Kalau bisa baca Quran sambil murojaah bagus ya. Tapi kalau hafalannya nggak ada ya udah sholat gabung, nggak ada masalah. Yang penting beribadah. Apakah jika sholat Jumat mendapati khotibnya ceramah syubhat dan bicara hadis-hadis palsu, boleh kita tinggal tidur? Jangan, kalau tidur batal bisa jadi wudunya ya. Ya kita yang penting kita ngerti lah. Kalau ceramah syubhat boleh tutup telinga, tapi yes. Ustaz, bolehkah menjamak dan mengqashar salat beberapa saat sebelum kita safar, salat di rumah sebelum safar? Enggak boleh. Kita masih dalam rumah, kita belum statusnya apa? Musafir. Kita hanya boleh mengqashar kalau kita sudah keluar dari kampung kita. Misalnya kalau kita di Jakarta, kita sudah di Tangerang, di bandara, kita boleh mengqashar menjamak kalau sudah di bandara. Tapi kalau masih di rumah, jangan. Kalau Ustadz khotib Jumat berisikan politik, berisikan hasutan, bagaimana? Tidur apa bagaimana? Masalahnya sudah lah, mau gimana lagi udah. Zikir aja sudah, gimana? Repot. Dengerin aja lah biar tahu. Sambil tidur-tidur sedikit enggak apa-apa. Tapi jangan ketiduran. Kalau ketiduran yang pulas maka wudu batal. Pada Jumat, pahala Jumat apakah juga pada saf pertama? Saya beri apa ini? Sama dengan sapi. Oh enggak, ini berkaitan dengan waktu kedatangan, bukan pada saf. Siapa saf pertama itu pahalanya lebih afdal, tapi Rasulullah berbicara bukan pada saf pertama. Rasulullah berbicara tentang waktu kedatangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.